Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya Indi Wiranti di program Newsflash UBS TV. Saudara, berita-berita mendatang dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menginstruksi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada 21 Januari 2025. Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menyetujui alokasi anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN tahap kedua, yang akan berlangsung pada periode 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek strategis, terutama pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, serta gedung DPR, DPD, MPR, serta gedung Mahkamah Agung. Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tersebut dapat rampung pada tahun 2028, sehingga pemindahan aktivitas pemerintah dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, dana juga akan dialokasikan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada tahap awal, tahun 2022 hingga 2024. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan IKN ke depan akan fokus pada konsep ibu kota politik dengan penuntasan fasilitas pemerintahan pusat, termasuk kantor lembaga negara dan sarana penunjang lainnya. Menurut pemerintah, keberadaan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai pusat administrasi negara. Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tersebut dapat rampung pada tahun 2028, sehingga pemindahan aktivitas pemerintah dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, dana juga akan dialokasikan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada tahap awal, tahun 2022 hingga 2024. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan IKN ke depan akan fokus pada konsep ibu kota politik dengan penuntasan fasilitas pemerintahan pusat, termasuk kantor lembaga negara dan sarana penunjang lainnya. Menurut pemerintah, keberadaan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai pusat administrasi negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN harus berjalan tepat waktu, efisien, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Pemerintahan berharap kolaborasi dengan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja baru, dan menjamin proyek berjalan sesuai rencana. IKN juga diharapkan menjadi kota cerdas dan ramah lingkungan, dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi modern. Selain menjadi pusat pemerintahan baru, IKN juga diproyeksikan mendorong pemerataan pembangunan nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pemerintahan optimis pembangunan IKN akan menjadi langkah besar menuju Indonesia maju dan daya saing global yang lebih kuat. Sementara itu, berita kedua yaitu pelaksanaan upacara HUT ke-80 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Pasir Utara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2025. Upacara dipimpin Kepala Otorita IKN, Hadimulyono, dan berlangsungnya khidmat di Plaza Seremoni kawasan inti pusat pemerintahan. Sekitar 1.500 peserta hadir, terdiri dari pegawai IKN, TNI, Polri, pelajar, hingga masyarakat. Dalam amanatnya, Basuki menyebutkan peringatan ini sebagai momentum membangun Indonesia dari jantung Nusantara, serta menegaskan IKN sebagai simbol semangat menuju Indonesia maju. Prosesi mengenang cipta digelar untuk menghormati pahlawan, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta, dengan suasana yang khidmat. Pasukan pengibar bendera dilaksanakan oleh pelajar Penajam Pasir Utara, serta dimenangkan oleh peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Acara juga diisi penampilan hiburan seperti Twilight Orchestra dan Twilight Chorus dipimpin Adi MS, serta komedian Parto Patrio. Salah satu peserta, Nadia Amelia, mengaku bangga dapat mengikuti upacara langsung di IKN yang dinilai khidmat sekaligus meriah. Peringatan ini menegaskan IKN sebagai simbol harapan, persatuan, dan masa depan Indonesia. Demikian berita kali ini, saudara. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Indi Wiranti, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.